Shalom. Pelayanan firman dalam ibadah minggu saat ini adalah Pendeta Agnita WNKU bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah online dan sekaligus live streaming saat ini. Khususnya kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah hari ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin menumbuhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dan saudara-saudari dalam bersama dan datang bersama, diam bersama dengan Tuhan. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita berangkat. Amen.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotaimu dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan sama-sama. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga semuanya menjadi bagus. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh mengakui dosa secara pribadi. Marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkannya menurut Mazmur 51 ayat 3-6 dan ayat 12. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan bangkitkanlah aku dari dosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah hatiku dengan roh yang teguh. Amin. PKG 123. Beban berat
jadi baru. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerahnya. Sekalipun dosa merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18b. Di bawah kebenaran firman Tuhan ini, maka sebagai apa Yesus Kristus kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdiri. Setelah kita menerima berita anugerah pengampunan dosa, sekarang dengarkanlah hukum Allah yang menuntun kita. Menurut Roma 13 ayat 8 sampai 10, dengarkanlah itu. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tuhan menolong kita mewujudkan kemuliaan-Nya dalam hidup percaya kita. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk pembacaan firman Tuhan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami oleh firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang dapat dibaca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga ia sanggup menjadi penyalur bagi berita firman. Kami mohon semua ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari
Perjanjian Baru, Roma 15 ayat 7 sampai 13. Roma 15 ayat 7 sampai yang ke-13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah kepada rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu, aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari mangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita memuji Tuhan, bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kita boleh ada di hari Minggu yang ketiga, di bulan yang kelima, dan kita juga ada dalam Minggu Paskah yang kelima karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk setiap kita yang boleh ambil bagian dalam pelayanan, dan untuk Ibu Dina bersama keluarga, ini pertemuan yang kedua, dan puji Tuhan bersedia untuk membantu dalam pelayanan pada hari ini. Saya percaya bahwa ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari kasih karunia Tuhan untuk kita, sehingga kita boleh ada bersama-sama dalam pelayanan seperti ini. Keluarga ini untuk Bapak Ibu Jemaat Gloria Jakarta, Pos Kebaktian Maranatha yang hadir pada sore hari ini, atau yang mengikuti khotbah atau ibadah ini secara live streaming, adalah keluarga yang terikat secara emosional dengan saya sejak menjadi gembala jemaat mereka di POP Citra Grand, dan sampai hari ini walaupun saya tidak menjadi gembala lagi di sana, tetapi kami tetap terikat satu terhadap yang lain secara emosional, dan saya percaya ini adalah bagian dari tema kita hari ini, terimalah satu akan yang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya kembali 25 tahun kurang lebih mengawali pelayanan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah, saya protes kepada Majelis Sinode, Ketua Majelis Sinode pada waktu itu, yaitu Ibu Agustina Lumento. Kenapa? Masa periode Vikaris yang pertama, saya ditempatkan dengan SK Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah di perbatasan Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah di Tinonggo.
satu desa kecil yang ada di Teluk Tomini. Dan ketika saya hadir di sana, saya mendapat jemaat dengan warna denominasi, 5 denominasi yang ada, dari Gemim, dari Gereja Toraja, dari Barak Keselamatan, dari GPDI, dan dari GKST. Ada 5 denominasi gereja, dan anggota keluarganya adalah 27 kepala keluarga. Dalam protes saya, kami datang kepada Ibu Agustina, dan dia katakan kepada saya, kebetulan didampingi oleh ibu saya, katanya, tidak, kau harus ada di situ supaya kau tahu seperti apa ke depan. 10 tahun kemudian, saya ada di Jakarta dan mendapat kesempatan untuk melayani di jemaat Persekutuan Oikumene untuk pendeta yang pertama setelah jemaat itu berusia 17 tahun. Apa yang Tuhan berikan? Ada 27 denominasi yang saling menerima, saling mengakui menjadi satu jemaat Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan kehidupan kita pada hari ini, kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ketika kita telah berada pada satu masa, kita melihat ke belakang, kita menyadari apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita mengaminkan bahwa tahun-tahun kehidupan yang telah kita lewati, Tuhan bekerja, Tuhan mempersiapkan, Tuhan memperlengkapi, dan Tuhan bekerja dalam rancangannya yang tidak pernah kita bisa mengerti. Karena itu siapapun kita, bagaimanapun situasi keberadaan kita, ketika Tuhan izinkan kita bertemu baik atau tidak, suka atau tidak, berakhir menyenangkan atau menyedihkan, percaya bahwa ada maksud dan rencana Tuhan dalam pertemuan itu. Ada maksud dan rencana Tuhan dalam kejadian itu, agar supaya satu waktu kita semakin mengenalkan Dia, kita semakin memahami mengenal rancangannya, dan yang pasti kita semakin kuat untuk memberitakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi apapun yang terjadi, mari kita belajar seperti kata Rasul Paulus, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Amin. Surat kepada jemaat di Roma. Kalau kita lihat surat-surat dari Rasul Paulus, maka surat ini adalah surat yang paling panjang. Dan dianggap bahwa surat ini adalah surat yang hebat, surat terhebat dari Rasul Paulus. Karena surat Roma menjelaskan, memuat secara lengkap tentang ajaran pembenaran melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan dikatakan di sana adalah bahwa dalam Roma memuat banyak ajaran-ajaran keselamatan dan penerapannya secara praktis. Karena surat Roma ini ditulis kepada jemaat, khususnya orang Kristen yang tidak berlatar belakang Yahudi. Tapi bukan berarti bahwa orang Yahudi tidak menjadi alamat surat ini, yaitu orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Karena ada persoalan yang sedang terjadi, seolah-olah orang-orang Kristen Yahudi itu merasa dia adalah yang lebih baik daripada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Nah, ini kadang-kadang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Ya. Saya bersyukur dalam rancangan dan rencana Tuhan, kalau mau dilihat secara manusia, 2 kali, 3 kali, harusnya saya sudah kembali ke wilayah GKST. Pertama, ketika papa saya sakit keras dan akhirnya meninggal, harusnya saya tidak kembali ke Jakarta. Tapi ketika komisi atau persekutuan kaum bapak GPIB Petrus, tempat Bapak Salmon atau keluarga Galama melayani, memberikan saya tiket dengan tiket yang pergi pulang
saya tahu bahwa saya harus ada di Jakarta. Jadi setelah 40 malam saya pulang ada di Jakarta. Kemudian yang kedua, ketika diperhadapkan dengan situasi di Poso, karena saya ada di Jakarta 2 tahun pertama saya mengajar di IPK, dan setelah itu pergolakan di Poso semakin kuat dalam pendampingan seperti yang Pak Damani katakan kemarin juga, bahwa saya mendampingi beliau saat ditahan di Mabes. Saya bilang, Bang, kalau Abang terpilih jadi ketua majelis sinode, saya akan pulang. Kita akan membangun GKS. Dan benar, ketika beliau kembali di tengah-tengah pergolakan, beliau menjadi ketua sinode. Lalu saya katakan, bagaimana Bang? Saya akan pulang. Kata Pak Damani, tidak, kau tetap di Jakarta. Karena saat ini banyak gereja yang dibakar, banyak teman-teman pendeta tidak mempunyai tempat pelayanan. Jadi kau sudah ada di situ, kau di situ saja, kami hadapi yang di sini. Oke. Yang ketiga, ketika saya pulang dan menetap di sana dalam kerinduan untuk ada di wilayah GKST, kemudian saya ditempatkan dengan SK Majelis Sinode di satu jemaat di Jemaat Kelisalon Kelei dengan periode masa pelayanan 5 tahun. Ternyata hanya terjadi 1 tahun 7 bulan. Teroid saya mengalami kumat dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga tatap gereja GKST pun dilanggar agar memberikan cuti kepada saya, cuti sakit sebenarnya. Tapi kalau ketentuan tata gereja GKST, kalau sakit saya harus mendapat gaji. Dan sakit saya bukan sakit yang harus tinggal di rumah, tapi justru harus banyak jalan agar supaya tidak terlalu stres. Dan itu sulit untuk orang terima, ada orang sakit tapi kok ada di bagian sini, ada di bagian sana. Apalagi sekarang di mana kita ada, gampang dilihat orang. Akhirnya saya memberanikan diri mengajukan permohonan untuk cuti di luar tanggungan. Dengan pemikiran sebagai manusia yang benar-benar mau buat apa, mau makan apa, mau kemana. Akhirnya saya putuskan dengan seizin mama yang tidak sehat lagi, saya kembali ke Jakarta. Dan waktu kembali itu ada pergumulan yang sangat berat. Tuhan, benar tidak saya kembali ke Jakarta? Dan itu menurut saya, walaupun tidak 100%, saya ditemukan dengan 2 koper yang besar ada di Bandara Mutiara waktu di Palu. Guru yang membantu saya bertanya kepada seorang bapak, Pak, barangnya di mana? Bisa tidak ibu ini bersama dengan bapak? Bapak itu lihat saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena kita tahu keadaan sekarang kan tidak gampang untuk bisa dibantu dalam perjalanan seperti itu. Tapi waktu check-in, bapak itu lihat kepada saya dan dia katakan, ibu, tiket ibu mana? Di situ saya rasa bahwa Tuhan terima kasih. Tuhan izinkan saya kembali ke Jakarta. Walaupun ini tidak mudah, karena dengan teroid banyak hal yang kadang-kadang tidak rasional. Kadang-kadang saya berdiam diri dan memikirkan begini, saya enak-enak hidup. Tidak kekurangan, Tuhan cukupkan. Tapi teman-teman saya ada di Korea di sini, katakan kepada saya begini, Tuhan kita, saya 20 tahun pelayanan. Setelah itu Tuhan bilang istirahat. Ibu kita Tuhan kasih istirahat saat ini. Nikmati, itu anugerah. Yang saya mau katakan lewat kita ini ternyata bahwa ada hal-hal yang menurut kita dalam pandangan kita seperti ini ternyata tidak seperti itu. Banyak pengalaman pelayanan dalam pemulihan yang Tuhan berikan sehingga hari ini saya boleh bersyukur dan berterima kasih. Tema ini, terimalah satu anak yang lain, telah membuka mata saya bukan hanya menerima 5 denominasi gereja, tapi saat ini saya terlibat dengan teman pelayanan yang ada dan menamakan gerakan mereka adalah gerakan Karpe Pentakosta Karismatik.
independen. Artinya saat beribadah mereka menerima tentang karunia 9 karunia roh, dan bisa dalam ibadah itu ada perubahan struktur, ada pujian penyembahan lagi, ada bahasa roh, dan ada nubuat. Yang saya mau katakan adalah bahwa terima kasih Tuhan memberikan anugerah buat saya untuk bisa melihat bahwa ternyata kita semua dipanggil dalam persekutuan. Denominasi adalah anugerah, tetapi tembok-tembok denominasi di satu sisi harus bisa kita runtuhkan. Bukan berarti kita akan menyatu, karena manusia bagaimanapun juga samanya dia tidak akan pernah sama secara identik. Jadi ketika seseorang yang mempunyai bagaimana cara dia menginterpretasikan hidupnya, imannya berbeda dengan orang yang lain, maka yang sama akan mengumpulkan diri dengan yang sama, yang lain dengan yang lain. Maka terbentuklah denominasi itu, cara bagaimana menginterpretasikan iman. Tapi kita akan katakan, oh, kau tidak menjadi persekutuan Kristus, kau bukan tubuh Kristus. Tidak, tubuh adalah gambaran dari persekutuan itu. Jadi kita bisa bayangkan, kalau saya perannya hanya jempol, GKST hanya jempol, maka ada kelingking, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari telunjuk, belum lagi bagian tubuh yang lain. Berapa denominasi gereja yang ada? Tetapi yang mau dikatakan di sini adalah bagaimana anugerah itu, bagaimana karunia persekutuan itu disatukan di dalam satu persekutuan, yaitu Kristus, yaitu Sang Kepala. Jadi orang Kristen, sebagaimana surat yang ada dibuat oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang dia tidak dirikan itu, ya, jemaat yang berdiri oleh karena mungkin, ya, berdasarkan khotbah daripada Petrus di masa Pentakosta. Tetapi bukan berarti Rasul Paulus menutup mata. Dia mendapat tugas untuk menjadi rasul terhadap orang-orang non-Yahudi, orang-orang di luar orang Israel, Yunani dan lain sebagainya. Lalu dia mengirim surat kepada jemaat itu. Yang pertama tujuannya untuk mempersiapkan bagi kedatangannya di masa depan di Roma. Karena selama bertahun-tahun Paulus berkeinginan untuk berkhotbah, untuk menyampaikan Injil Kristus di Roma. Dan kita tahu dia adalah rasul bagi orang-orang Yunani dan bangsa-bangsa lain. Yang kedua, Rasul Paulus mau mengklarifikasi dan memberikan pembelaan terhadap ajaran-ajaran. Karena rupanya di jemaat di Roma itu terjadi pertentangan yang berulang-ulang dari individu, pribadi-pribadi yang salah paham dan menyimpang dari ajaran mengenai pertama hukum Musa bagi orang-orang Kristen Yahudi, dan yang kedua bagaimana iman kepada Kristus, sehingga ada syarat-syarat, termasuklah dikatakan bahwa untuk selamat itu harus disunat, harus melakukan aturan-aturan Yahudi. Maka Paulus mengirim surat ini agar kesalahpahaman itu bisa dihadapi. Dan ternyata apa yang Paulus katakan itu menjadi pegangan utama ketika gebrakan reformasi terjadi, bahwa orang dibenarkan hanya karena anugerah, hanya karena iman, dan hanya karena firman. Jadi Paulus tidak tahu, dia hanya menulis surat, tetapi sekian tahun kemudian itu menjadi pegangan yang membuat kita ada sebagai kelompok Protestan pada saat ini. Lalu yang ketiga adalah untuk meningkatkan persatuan di antara anggota gereja yang orang Yahudi dan bukan Yahudi. Itu tujuan dari surat ini. Jadi kalau dikatakan dalam ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Menerima berarti adalah menyambut, mengambil, mendapat, menanggung, dan
tidak bisa bayangkan kalau misalnya kita tidak bisa menerima satu terhadap yang lain. Seperti saya katakan tadi, tidak usah kita ada di kelompok oikumene. Pak Pinehas, Pak Pendeta Pinehas juga lama melayani dan masih ada dalam pelayanan oikumene ya Pak Pendeta. Sore hari ini saja, kalau Pak Siahaan bersama Ibu Dina harus berbicara secara HKBP, atau Ibu Sini berbicara secara GBI, atau kita berbicara sebagai orang GKS dan anak-anak kita, atau kita yang selama ini ada di GPIB berbicara dengan GPIB, gak ada bukannya ini. Kita hanya akan ada dalam bentrokan, pertentangan, perselisihan. Padahal gereja adalah sebuah persekutuan. Dan dalam situasi kondisi dunia ini pun, dengan segala macam bentuk denominasi, ada dewan gereja-gereja sedunia. Ada kesepakatan, ada keinginan, ada kerinduan menyamakan tujuan daripada pelayanan itu. Dan dalam kehidupan gereja di persekutuan di Indonesia, maka ada persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Yang akhir-akhir ini kalau kita lihat anggota-anggotanya, maka kita akan temukan bukan lagi dari kelompok hanya dari kelompok ministry atau garis utama, tetapi kelompok karismatik dan Pentakosta pun telah bergabung di dalamnya. Dan piagam yang dipakai adalah piagam yang dikatakan dengan saling mengakui dan saling menerima. Inilah yang membuat gereja boleh berdiri, gereja boleh ada. Dan GKST ke depan, baik Gloria Jakarta ataupun Pos Kebaktian Maranatha yang kita percaya kapanpun Tuhan katakan akan menjadi jemaat Maranatha Cibubur, kita akan menjadi jemaat yang saling menerima, saling mengakui satu terhadap yang lain. Kenapa? Karena walaupun kita dulunya dari GKST atau orang tua kita adalah orang tua Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan berasal dari sana, tapi kita telah diberikan warna dari banyak gereja yang membentuk kita untuk lebih kuat, untuk lebih bersatu dalam menghadapi tantangan pelayanan ke depan. Amin. Bagaimana kita bisa diterima? Hanya ada satu bidang. Begitu tulisan khotbah Pak Pinehas, ya. Pak Pinehas jangan pendeta, jangan sudah lupa khotbahnya. Ya, tulisan khotbahnya mengatakan begini: kalau Anda ingin diterima, maka terimalah orang lain. Amin. Inilah kuncinya. Dan kalau dibawa dalam keluarga, ya, istri atau suami, ya pasti ketika menerima satu terhadap yang lain akan jauh lebih baik. Akan saling menghargai suami, maka suami akan menghargai istri. Ya. Kalau istri tidak menghargai suami, jangan bermimpi suami akan menghargai. Semua ada keterikatan saling. Bahkan dalam hubungan orang tua dan anak pun, ya. Cukup menarik beberapa percakapan kemarin dengan teman pelayanan yang katakan kalau kita lihat dalam Alkitab tidak mengajarkan demokrasi. Benar enggak? Jadi nggak ada di Alkitab, ayo kita bicarakan sesuatu. Tidak. Yang ada adalah orang tua terhadap anak, suami terhadap istri. Jelas dikatakan, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kasihilah anakmu. Jangan membuat hatinya sedih. Karena dibilang ini, bicarakan. Cocok nggak? Pantas nggak untuk anak-anak menghormati orang tua? Tidak. Tapi hormati. Perintah harus hukumnya. Artinya adalah bukan berarti hidup ini kita tidak perlu berdialog, kita tidak bisa berkomunikasi, berdemokrasi untuk satu keputusan. Perlu. Tetapi ada hal ketika kita harus bisa mengatakan A dan yang lain harus menerima itu, dan yang lain mengatakan B, maka kita pun harus menerima itu. Karena memang seperti itu. Kalau kita bisa saling menerima, saling, maka yang satu dan yang lain, ya, maka tidak ada yang diam. Dua-dua berinteraksi, dua-dua bekerja. Dan gereja yang mempraktekkan
kemarin Ibu Dina nanya ya, Bu Pendeta, di situ itu harus orang GKST yang hadir. Saya bilang tidak, siapa saja boleh hadir. Artinya saya melihat bahwa ketika Tuhan izinkan GKST ada di wilayah lain, karena awalnya Gereja Kristen Sulawesi Tengah adalah gereja wilayah, untuk GKST itu ada di Sulawesi Tengah dan sebagian Sulawesi Selatan, itu perjanjian yang telah dibuat dalam kesepakatan. Dan kalau sekarang Tuhan izinkan dia harus ada di Pulau Jawa, di ibu kota khususnya, maka latar belakang bahwa dia seorang yang berlatar belakang GKST tidak akan menjadi syarat untuk menjadi anggota GKST. Dengan adanya GKST di wilayah yang lain berarti GKST terbuka untuk boleh menerima jemaat dari gereja yang lain atau orang-orang yang membutuhkan pelayanan yang kembali pada prinsip tadi, yaitu saling menerima. Karena kalau ini tidak terjadi, maka yang akan terjadi bukan kesatuan tubuh Kristus, tetapi perpecahan. Dan Tuhan tidak menginginkan perpecahan itu. Dasar daripada tema kita terimalah satu akan yang lain adalah Kristus sendiri. Dia mengasihi kita. Dia tidak mengatakan bahwa saya mati di kayu salib 80% untuk orang GKST, 20% untuk orang-orang yang lain. Tidak. Kuncinya cuma satu, siapa yang percaya dan menerimanya memperoleh kehidupan yang kekal. Sama nilainya, sama harganya. Dia mati karena kasihnya menerima kita. Kalau Yesus saja menerima kita yang berdosa, menyambut kita dalam kerukunan keluarganya dengan bayaran darah yang mahal, maka kita yang telah diselamatkan itu, marilah dengan ketulusan kasih Tuhan, kita pun saling menerima dan menghargai satu terhadap yang lain, agar kita bisa bergandengan tangan memberitakan kabar baik itu dimanapun, sesuai dengan rencana, sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan untuk kehidupan kita masing-masing. Karena dengan itulah kita akan memperoleh apa yang namanya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan saat kita masih hidup, mari kita berbuat bagi pekerjaan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ada persembahan pujian? Kalau tidak, ada. Saudari Awibil Jenjeni akan mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan.
kasih saudari Paul ya Purnama. Itulah talenta yang Tuhan berikan untuknya yang memperlengkapi kita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Menurut pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan terang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Jangan
Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan kehadiran. Amin. Silakan duduk pulang. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta hari ini, Minggu 15 Mei 2022. Majelis Jemaat GKST Pos Pelayanan Maranatha Cibubur mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Adinda W.M. yang telah melayani kita, majelis bertugas, pemain musik, prokantor, dan kelompok pujian, operator sound system, dan tim multimedia. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan, yang sedang sakit. Ibu Nikman tadi dulu dalam proses pemulihan pasca operasi. Semoga jamaah tangan kasih Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yakobus 15 ayat 16b. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 15 Mei sampai dengan 21 Mei 2022. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkatnya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Kebaktian minggu depan, hari Minggu 22 Mei 2022 pukul 16 WIB, pelayan firman menyusul, pendamping pembaca Alkitab adalah Minggu tanggal 8 Mei 2022, persembahan 576.000, pembangunan 345.000. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, donatur dan keluarga-keluarga yang telah memberikan persembahannya dan dana pembangunan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Jemaat GKST Glory Jakarta, yaitu dengan Bapak Penatua Petrus Tolage, dan juga atau dapat menghubungi koordinator pelayanan di Maranatha Pos Pelayanan GKST Maranatha Cibubur dengan Ibu Diaken Herlina Kolobo. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita siapkan hati kita, kita naikkan doa syafaat kita, dan kita hadiri dengan doa Bapa kami kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang telah datang menganugerahkan persekutuan yang manis, persekutuan yang indah di atas batu karang Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah dibangun gereja dan jemaat di dalam karya dan pertolongan yang Allah Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Engkau kembali mengingatkan kepada kami bagaimana kami bisa diterima, maka kami harus menerima. Bagaimana Tuhan menganugerahkan anugerah kepada setiap orang,
untuk boleh menyatakan rencana-rencana Tuhan untuk sebuah tubuh, untuk sebuah persekutuan daripada tubuh Kristus, di mana Tuhan sebagai kepala akan meletakkan kepalanya kelak. Oleh karena itu dalam persekutuan kami pada sore hari ini, kami berdoa untuk gereja Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan semua gereja yang berasas dan berdasarkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ajar kami untuk tidak memandang satu terhadap yang lain. Saat dia berdiri di atas firman, maka dia adalah saudara, dia adalah sahabat, dia adalah bagian dari persekutuan dengan kami. Hanya Roh Kuduslah yang akan mampu untuk menolong kami, untuk dapat saling menerima satu terhadap yang lain. Mulai dalam keluarga sebagai suami istri, sebagai persekutuan yang paling kecil, lalu bertambah dengan anak-anak, bertambah dengan keluarga terkait, bertambah dengan jemaat dan gereja, bertambah dengan semua orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan persekutuan yang ada, dengan kemampuan ini, kami pun memberitakan Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk rencana pelayanan kami di sepanjang pekan yang akan berjalan. Untuk jemaat Tuhan Gloria Jakarta, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Pendeta Inehas dan Jenny sebagai gembala jemaat, bersama dengan Bapak Ibu Majelis Jemaat baik penatua dan diaken, dengan tata usaha, dengan aktif, bahkan dengan keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah Bapak rencana-rencana pelayanan boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan memberkati para pelayan ini bersama dengan keluarganya. Bahkan rencana-rencana ke depan, kalau hari ini telah dilaksanakan penetapan panitia pembekalan penjemaatan dari pos kebaktian Haleluya, kami tahu semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu jika ini adalah rencana dan rancangan Tuhan, maka semuanya akan berjalan, semuanya akan terjadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini pun melandasi setiap pengurus, setiap panitia, dan setiap jemaat Tuhan yang terlibat di dalamnya. Bapak yang baik, mohon segala rahmat. Kami juga datang berdoa menyerahkan ke dalam tangan pengasihan untuk semua komisi kategorial yang ada, di mana saat ini untuk kegiatan Bapak dan Ibu sedang dalam pergumulan. Biarlah itu boleh berjalan sebagaimana Engkau menyertai untuk sekolah minggu dan juga pemuda. Biarlah Bapak hari lepas hari persekutuan, kesaksian dan pelayanan lewat Gereja Kristen Sulawesi Tengah
mengakhiri persekutuan kita. Mari kita berdiri, kita hidupkan pujian, jadikan aku pelangi.
Demikian ibadah Minggu pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.